Jadi ada 7 pertanyaan yang akan kami tanyakan sama Ibu. Salah satunya pertanyaan dari saya, sejauh mana perkembangan teknologi membantu Ibu dalam proses pembelajaran di kelas? Perkembangan teknologi itu yang jelas sangat membantu. Sangat membantu, mempermudah. Kenapa? Mempermudah kalau dulu kan kita membuat media itu dari nol. Saya masih ngerasain yang kita merancangnya itu dari benar-benar nol, pakai aplikasi yang lumayan ribet. Sementara dulu kita belum punya alatnya ya, belum punya, ada laptop masih mahal apa segala macam, itu kan terlalu mahal. Ya, kalau untuk teknologi digital terutama, kalau teknologi yang lain kan masih bisa. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi itu lebih mudah. Kenapa? Sekarang kan teknologinya kan memungkinkan guru itu saling berbagi. Jadi dengan adanya forum untuk saling berbagi media, kita bisa dapat banyak inspirasi, bisa dapat, dan yang berbagi itu biasanya kita boleh modifikasi, kita sesuaikan dengan ini, dan itu sangat menyingkat waktu untuk persiapan pembelajaran, terutama terkait media. Sangat menyingkat waktu, jadinya waktu untuk mempersiapkan pembelajaran itu jauh lebih efektif. Lebih efisien ya. Iya, dan lagi kalau sudah medianya sudah digital kan reusable. Nah, jadi kita nggak cukup repot di awal, itu bisa kita gunakan berkali-kali gitu. Dan tinggal menyesuaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa media dan model pembelajaran yang sering Ibu gunakan pada saat Ibu mengajar di kelas? Media yang paling sering digunakan itu ada yang berbentuk video. Terus kalau untuk yang interaktif itu saya sering pakai itu yang GeoGebra. Gitu. Tapi kalau untuk delivernya sendiri, karena sekarang sudah umum ya, kadang-kadang saya pakai medianya itu LMS. LMS, tapi ya kadang Google Classroom, kadang saya juga pakai yang namanya, kalau dulu saya sukanya pakai Schoology. Kalau sekarang karena sudah ada Belajar ID, saya beralihnya balik ke Google Classroom yang sebenarnya masih di bawah, tapi ya itu media. Nah, jadi kalau interaktifnya saya pakai GeoGebra. Kalau hanya untuk menambah ininya, kayak pemahaman materi konsep, itu saya ambil yang video-video gitu, dan ada bagan beberapa gitu. Kalau model pembelajaran, saya sih lebih senang menggunakan model problem based atau project based, tapi lebih seringnya sih problem based learning. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau perangkat teknologi, perangkat apa saja yang Ibu gunakan, yang sering Ibu gunakan? Perangkat wajib itu jelas Beamer. Jelas Beamer. Kalau untuk dari gurunya saya selalu bawa Beamer, laptop. Itu pasti gitu. Karena menulis, apalagi ini menulis itu butuh waktu ya. Sementara kalau dengan Beamer kita sudah bisa siapkan apa yang ditulis, kita tinggal menuliskan yang kekurangannya aja di papan tulis. Tapi kalau untuk siswa itu di kelas saya wajibkan punya gadget, handphone minimal. Kalau mereka bisa punya laptop itu jauh lebih baik. Kebetulan kan mengajarnya, seperti yang kalian tahu, saya mengajar di jurusan yang memang tidak jauh dari teknologi itu sendiri. Jadi mereka ada yang sudah punya laptop, dan mereka rata-rata memang 95% itu punya perangkat gadget, handphone, smartphone gitu. Jadi mereka saya wajibkan punya dan wajib menginstal aplikasi yang saya gunakan, GeoGebra itu tadi. Jadi perangkat yang wajib itu Beamer, terus anak-anak wajib punya handphone ya Bu? Iya. Nah, ini Bu, Ibu merasakan nggak perbedaan perkembangan teknologi itu sebelum dan sesudah COVID? Jauh, iya. Kalau misalnya sebelum COVID itu kan, itu di awal-awal saya menerapkan. Jadi sebelum COVID saya sudah menerapkan yang namanya blended dengan LMS. Saya sudah pakai blended. Dan itu kendalanya memang di awal memaksa anak untuk terbiasa menggunakan LMS. Nah, itu saya butuh waktu sekitar hampir 2 tahun supaya si anak ini terbiasa paham penggunaan LMS itu. Kenapa dibiasakan? Karena saya punya tugas tambahan yang lumayan padat. Untuk mengoreksi kertas satu persatu itu kan saya butuh waktu lagi gitu, dengan tugas tambahan yang lumayan ribet, itu kadang-kadang saya kewalahan gitu. Nah, dengan LMS itu, kenapa saya pakai blended? Dengan LMS itu saya gampang untuk menilai tugas,
tidak ada lagi kertas yang menumpuk. Cuman memang di awal-awal kalau sebelum COVID anak ini kan terbiasa dengan mengumpul buku tugas. Kalau dulu kan buku PR nih matematika gitu. Ada buku tugas, ada buku catatan. Nah, beralihnya itu memang agak berat. Gitu. Butuh ini kita harus tutorial berkali-kali. Banyak anak yang akhirnya melencengnya pasti gitu kan. Oh, bisa internet nih. Dan dulu sebelum COVID kan anak tidak semua punya smartphone. Tidak semua punya perangkat handphone. Apalagi dulu sempat ada peraturan tidak boleh membawa Android. Nah, hanya boleh HP center. Pada saat itu cuman boleh pakai HP yang hanya bisa nelpon. Jadi memang untuk penggunaan teknologi sebelum itu ya tantangannya itu. Mereka belum punya alat. Kalau misalnya kalau Beamer tetap ya disediakan dengan Beamer yang ada pada saat itu, tapi lebih sering lagi itu saya harus pinjam ruangan lab kalau untuk pakai itu. Gitu. Kalaupun di luar itu ya akhirnya mereka sering nanya gitu, mau ngerjain di luar itu gimana, nguploadnya gimana, itu tutorialnya itu sampai 2 tahun. Dan terbantunya ternyata begitu ada COVID, nah sistem itu sangat membantu. Nah, untuk jurusan yang saya ajari mereka kan sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa dengan itu, tidak kewalahan lagi. Untuk jurusan itu mereka sudah terbiasa, sudah nyaman dengan itu karena kan udah ada masa transisinya 2 tahun. Nah, di situ ketika COVID untuk jurusan yang sudah terbiasa dengan ini mereka nggak kaget. Gitu. Karena kebetulan di awal itu kan belum terpikir Google Classroom, akhirnya sistem yang saya pakai di kelas itulah yang dipakai untuk sekolah waktu itu UAS. Dialihkan gitu. Alasannya karena memang belum banyak guru yang pakai itu, baru saya pada saat itu. Jadi waktu COVID itu mereka sudah terbiasa. Nah, kan dengan adanya itu karena mereka sudah terbiasa, akhirnya jadi macam tutor sebaya. Mereka membantu teman yang di jurusan lain yang tidak terbiasa dengan itu untuk mengerjakan itu pekerjaan yang dari LMS yang tadi itu yang tadinya belum ini. Dan memang setelah itu kan penggunaan smartphone itu ternyata membantu gitu kan. Ternyata penggunaan kepemilikan smartphone itu bukan sesuatu yang tabu, itu mempermudah gitu. Nah, dari situ peraturan itu kan ditarik. Nah, sampai sekarang akhirnya anak-anak ini dan gurunya juga. Guru-gurunya sebelum COVID itu kan berpikir kalau yang pakai LMS itu guru malas. Ada asumsi seperti itu kan. Guru yang nggak mau capek gitu. Akhirnya setelah di ini mau tidak mau COVID ini, sisi positifnya COVID adalah untuk pendidikan ya, kita dipaksa untuk mengikuti teknologi, dipaksa dalam pengertian yang baik gitu. Kalau kemarin mereka nanti deh itu udah nggak punya waktu untuk belajar, ini suka tidak suka mau tidak mau mereka dipaksa untuk paham. Dan akhirnya setelah COVID ya itu bukan barang yang aneh lagi dan justru itu sudah dipakai dan dianjurkan gitu. Ya senangnya ya berarti saya sudah di jalur yang benar. Nah itu dia gitu. Lagi ini selanjutnya, bagaimana cara Ibu membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik post Gen Z? Gen Z ya. Iya. Ciri khas Gen Z itu adalah tidak suka informasi yang terlalu panjang, bosan. Benar kan? Mereka terbiasa dengan informasi yang bisa dirangkum dalam waktu singkat 30 detik sesuai dengan post di sosial media durasinya. Ketika lebih dari situ, mereka merasa itu informasi yang membosankan. Nah, tantangannya di situ. Gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan informasi yang padat dalam waktu singkat. Nah, itu terus terang sampai sekarang itu masih kewalahan karena kita terbiasa dengan penjelasan yang panjang kali lebar gitu kan. Tapi di sisi lain itu tantangan sih. Jadi kalau untuk media sebetulnya, kalau untuk Gen Z ini membuat medianya itu saya mulai beralih ke itu membuat video-video singkat, presentasi singkat yang saya upload ke sosmed. Gitu. Jadi saya upload ke sosmed dan itu juga bukan cuma saya yang membuat. Jadi sekarang ini anak kan siswa sekarang ini hobinya kan media sosial. Jadi pembelajaran itu mau tidak mau kita sebagai guru kan ngikutin gitu. Karena kita nggak mungkin paksa anaknya ngikutin maunya kita gitu.
Jadi pembelajaran ini mulai saya geser pelan-pelan ke medsos. Jadi tugas-tugas anak ini tidak lagi ke LMS mengirimnya, tapi ke media sosial, entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu TikTok. Dan setelah beberapa kali saya coba, anak justru lebih semangat membuatnya gitu. Soal bagus atau tidaknya itu soal belakangan ya. Tapi mereka lebih, karena akrab dengan teknologi, mereka justru lebih aktif dan lebih rajin mengerjakan tugas yang seperti itu. Dan untungnya lagi, saya bisa memilih media yang dibuat anak yang bagus, itu bisa saya pakai juga gitu. Jadi guru juga terbantu. Dan bedanya itu, saya nggak perlu ngajarin lagi, bikinnya dari awal, mereka udah bisa sendiri. Kelebihan Gen Z itu cepat belajar yang berkaitan dengan teknologi gitu. Jadi kan setelah pengaruh COVID itu jadi pembelajaran ini terkontaminasi media elektronik tadi, teknologi. Jadi menurut Ibu apa penyebab guru-guru yang kan masih ada Bu itu yang belum masih bisa mengoptimalkan teknologi ini Bu? Menurut Ibu apa penyebabnya itu? Penyebabnya satu, biasanya guru-guru yang tidak terlalu akrab dengan teknologi itu adalah guru-guru senior yang sudah 50 tahun ke atas. Usia lah berarti. Ya usia, faktor usia satu. Faktor usia karena memang kan itu nggak bisa dipungkiri, ketika dia usianya sudah di atas 50, itu susah sekali belajar hal baru, apalagi hal yang belum pernah mereka pegang sebelumnya. Ya kan, kalau dari 50 ke atas kan mereka zaman mereka belum ada handphone, belum tahu cara apa maksudnya keyword mencari informasi, apalagi tambah lagi sekarang Google aja belum paham, udah muncul AI lagi yang instruksinya jelas berbeda gitu kan. Jadi mungkin kalau guru-guru, kendalanya yang pertama itu biasanya kalau di sekolah ini yang tidak terlalu paham teknologi itu kebanyakan guru senior. Tuh. Nah, kalau guru yang lebih muda itu sebetulnya kalau kendalanya apa ya? Saya bilang ya. Kalau dibilang kendalanya tidak bisa belajar juga tidak, tapi mungkin karena ada mindset. Ya, faktor ini sudut pandang si gurunya yang menganggap kalau segala sesuatu hal yang berhubungan dengan mempelajari teknologi baru itu merepotkan dan bikin susah dan butuh waktu lama untuk belajar gitu. Jadi sebetulnya bukan karena dia tidak bisa, tapi karena udah kadung menganggap teknologi itu susah gitu. Dari pola pikir gitu. Tapi sebenarnya ketika kita ajak, ayo kita bimbing pelan-pelan, ya kan sebenarnya teknologi itu enak gitu kan, mudah sekali gitu. Tapi karena memang mindsetnya sudah beranggapan, ya itu yang sebelum Gen Z itu selalu berpikir kalau yang sudah berhubungan dengan teknologi, aplikasi itu pasti susah gitu. Karena sudah termindset seperti itu. Tadi kan Bu, seperti yang Ibu bilang itu kalau di kelas yang Ibu bawa itu mewajibkan membawa gadget kan. Apakah masih ada Bu kesenjangan teknologi di kelas yang Ibu bawa itu? Kalau di kelas yang saya ajar itu alhamdulillah nggak terlalu ya, nggak terlalu. Kalau itu mereka juga sudah tidak lagi, kalau dulu kan menuntut kami nggak punya paket, mereka sudah mau berbagi paket juga, kalian juga sudah pernah lihat kan. Kalau di kelas saya sih tidak terlalu gitu. Dan memang karena mereka sudah akrab, seandainya ada satu siswa yang handphonenya rusak atau apa, mereka juga bersedia berbagi, udah pakai handphone saya aja gitu, atau malah ya udah kita ngumpul nih satu handphone bareng-bareng gitu. Jadi kalau kesenjangan karena memang kebetulan jurusannya itu akrab dengan teknologi, nggak terlalu kelihatan. Tapi mungkin kalau di jurusan yang lain ada mungkin gitu. Jadi kalau untuk pertanyaannya sudah semua lah Ibu jawab. Mungkin iya, kalau untuk pertanyaannya itu aja Bu. Ada lagi yang mau ditambah? Kayaknya udah nggak ada ditambah. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang diluangkan untuk wawancara ini. Iya. Mohon maaf juga agak mundur berapa hari ya. Iya.